Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin wa din wa salatu wa salamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ustadz Muhammad Hasim Panirin, SPDI MAPD, selaku dosen pengampau dalam mata kuliah ilmu mantik. Saya Waslam dengan nomor induk mahasiswa 12201020044 akan menjelaskan ilmu mantik, yaitu bagian kekeliruan dalam kias. Jadi kesalahan atau kekeliruan dalam berpikir atau dalam kekeliruan dalam kias, sesungguhnya kaidah-kaidah atau kodiah-kodiah logika dibuat untuk menghindarkan diri dari kesalahan berpikir. Namun seseorang ketika sedang berpikir tetap rentan mengalami kekeliruan dalam menerapkan kodiah-kodiah atau kaidah-kaidah tersebut. Akibatnya dia dapat jatuh dalam kesalahan berpikir. Jadi bukan karena kesalahan itu benar secara substansi, melainkan karena tampak seolah-olah benar dan sesuai. Hal ini disebut sebagai kekeliruan dalam tujuan-tujuan logika. Terkadang sebabnya bersifat khusus secara berpikir atau cara berpikir seseorang. Maka kesalahan yang sengaja disebut mughalat atau penyesatan logis, dan disebut juga dengan safsatoh. Nah, pembagian kekeliruan atau kesalahan dalam kias, yaitu kesalahan dalam kias terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan karena bentuk, yang kedua itu kesalahan dalam material atau madiyah, ya kesalahan secara formal atau bentuk itu syauriyah. Yang kesalahan material itu adalah madiyah, itu ghalatu madiyah. Nah, kesalahan syuriah yaitu kesalahan yang muncul dalam kias akibat pelanggaran terhadap salah satu syarat logis, seperti salah satu premis bersifat universal dan yang lain berpartikular, atau perbedaan bentuk kias syakal antara yang pertama dan kedua, dan seterusnya. Nah, contoh kekeliruan dalam bentuk, nah seperti kullu juz'in minal ardi yabruzu ilal bahri yusama rosa atau rosal yabisu.
Setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan disebut kepala atau tanjung. Kullu rosi idza quti'a adza illal maut. Setiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati. Wa kullu juz'in minnal ardi yabruzu illal bahri idza quti'a adza illal maut. Setiap bagian bumi yang menonjol ke lautan jika dipotong mengakibatkan mati. Nah, kias yang demikian adalah kias yang rusak, sebab kerusakan itu tidak berulangnya had ausat, atau karena kata kepala di dalam, yaitu tempat otak, merupakan tempat otak manusia. Sedangkan dalam Muqaddimah Syugro adalah merupakan tempat atau bermakna lain, yaitu suatu secara geografis, yaitu suatu tempat, yaitu sebagai tanjung itu tempat atau yang disebut pantai gitu. Jadi seperti itu ya kawan, secara ini kepala atau tanjung. Kalau untuk manusia itu kepala isi kepala atau otak manusia itu kepala. Sedangkan di dalam premis pertama tadi, yaitu kepala itu adalah sebuah tanjung atau sebuah tempat, atau bisa disebut juga yaitu tanjung, itu daratan yang menjorok ke laut gitu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kesalahan secara madiyah atau secara materi, yaitu kesalahan yang terjadi pada materi kias, yakni pada proposisi yang penyusunannya bukan karena pelanggaran terhadap syarat kias, melainkan karena penggunaan premis yang belum terbukti kebenarannya. Seperti contoh kekeliruan dalam materi, yaitu al-hisanu badi'un, itu kuda itu pelan. Kullu badi'in yafuzu fi sibaqi. Setiap yang pelan akan menang dalam perlombaan. Seperti dalam contoh yaitu kancil dengan seafood, kayak gitu. Kura-kura dengan kelinci, ya. Seolah-olah jadi yang pelan itu akan menang dalam perlombaan. Yang pelan itu. Nah, kesimpulannya, fal hisanu yaf'uzu fi sibaqi. Jadi kuda akan menang dalam perlombaan secara logika. Itu. Jadi kias ini sangat dusta atau bohong karena di dalamnya
menetapkan bagi setiap yang lamban sebagaimana ketetapan bagi sebagian sesuatu yang pelan. Ya, tuh. Ya, jadi tujuan mempelajari mantik atau al-qiyas, kalau al-qiyas yaitu agar kita menjaga akal dari kesesatan berpikir, melainkan ketelitian dalam bernalar, meningkatkan kualitas analisis ilmiah. Nah, kesimpulan, ilmu mantik adalah alat, bukan tujuan, tapi untuk menjaga manusia dari kekeliruan berpikir. Kekeliruan secara syariah yaitu kekeliruan yang terjadi karena pelanggaran terhadap syarat-syarat logis dan bentuk kias. Kekeliruan secara madiyah yaitu kesalahan yang bersumber dari lemahnya atau tidak terbuktinya kebenaran premis-premis yang digunakan meskipun bentuk kiasnya sudah benar secara logis. Nah, kias yang benar menghasilkan kesimpulan yang valid. Jadi, pemahaman dalam kekeliruan dalam kias peranannya sangat penting bagi kita semua agar kita tidak tersesat atau tidak tertipu atau dalam kekeliruan-kekeliruan logis dalam berargumen. Nah, demikian penjelasan tentang ilmu mantik, yaitu tentang kekeliruan dalam kias. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.